Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Berita pertama, inilah jadwal timnas Indonesia versus Filipina live di RCTI. Jadwal timnas Indonesia versus Filipina di Piala AFF akan dibahas dalam video ini. Laga ini akan dimainkan di Stadion Rizal Memorial pada hari Senin 2 Januari 2022 malam dan disiarkan langsung oleh RCTI. Timnas Indonesia belum mengamankan tiket lolos ke semifinal Piala AFF setelah bertahan 1-1 oleh Thailand. Dalam laga yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, gol penalti Mark Klok pada menit 50 dibalas gol cantik Sarah Yoyen pada menit ke-79. Alhasil timnas Indonesia pun masih tertahan di peringkat kedua klasemen sementara grup A Piala AFF di belakang Thailand. Kedua tim sama-sama telah mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan sejauh ini. Namun Indonesia berada di belakang gajah perang karena kalah selisih gol. Selagi Indonesia memiliki catatan selisih gol plus 8, Thailand lebih baik dengan torehan plus 9. Kini skuad asuhan Sintayong menetap laga terakhir kontra Filipina dengan tekad mengamankan tiket lolos ke semifinal. Sebagai catatan, Filipina telah dipastikan gugur setelah Indonesia dan Thailand berakhir imbang 1-1. Timnas Filipina melalui 3 pertandingan terdahulu dengan hanya mampu meraih 3 poin. Mereka kalah 2-3 dari Kamboja dan 0-4 dari Thailand. Meskipun sempat bangkit di laga kedua atas Brunei Darussalam dengan meraih kemenangan 5-1. Dengan motivasi Filipina yang buruk, Indonesia diharapkan bisa meraih hasil maksimal di sini. Sebenarnya sebuah poin saja sudah cukup untuk mengamankan kelolosan ke semifinal bagi skuad asuhan Sintayong. Namun itu tidak menggaransi status juara grup. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Spaso tegaskan timnas Indonesia datang ke Filipina untuk meraih kemenangan. Timnas Indonesia hanya butuh hasil imbang melawan Filipina untuk lolos ke semifinal Piala AFF. Namun, para pemain tetap menargetkan hasil maksimal, yaitu kemenangan. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Filipina pada laga pamungkas grup A, yaitu hari Senin 2 Januari 2023. Pertandingan ini digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila. Garuda butuh minimal hasil imbang untuk mengamankan tiket ke semifinal, sementara untuk Filipina, hasil apapun yang didapatkan pada pertandingan kontra Indonesia tidak berpengaruh lagi bagi mereka. Karena itu The Azkals diprediksi bakal bermain lepas tanpa beban. Sebaliknya, tekanan ada di kubu Indonesia karena minimal harus mengamankan hasil imbang. Namun ternyata hasil imbang bukan yang dicari tim Merah Putih. Indonesia datang ke Manila untuk meraih kemenangan. Kami datang ke Filipina tentu ingin meraih kemenangan dan lolos ke babak semifinal, kata penyerang timnas Indonesia Ilja Spasojevic. Meski demikian, Spaso mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak meremehkan kekuatan Filipina, apalagi pertandingan bakal digelar di kandang mereka. Spaso juga memastikan kalau kondisi dia dan rekan-rekannya cukup baik setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam dari Jakarta ke Manila. Timnas Indonesia juga melakukan latihan di Stadion Rizal Memorial pada Sabtu 31 Desember 2022 pada malam hari waktu setempat. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Jordi Amat absen. Inilah prediksi susunan pemain timnas Indonesia saat melawan Filipina. Timnas Indonesia dipastikan tak akan bisa menurunkan bek naturalisasi Jordi Amat di laga terakhir grup A Piala AFF kontra Filipina. Berikut inilah prediksi susunan pemain skuad Garuda di laga tersebut. Dua penentuan timnas Indonesia versus Filipina ini tidak akan diwarnai dengan kehadiran Jordi Amat lantaran bek tengah kelahiran Spanyol ini mendapat hukuman larangan bermain.
Sebab sampai sejauh ini Jordi Amat sudah 2 kali mengantongi kartu kuning. Artinya ia bakal absen ketika Indonesia dan Filipina bentrok di Stadion Rizal Memorial pada hari Senin besok. Absennya Jordi juga telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Irawan. Dia meyakini Sintayong sudah memiliki alternatif lain tanpa kehadiran bek naturalisasi itu. Jordi Amat absen, tentu komposisi lini pertahanan timnas Indonesia akan mengalami perubahan, sebab duet di sektor bek tengah bakal diisi nama lain. Sintayong diprediksi akan menurunkan Rizky Ridho untuk menemani Hans Samu, seperti halnya ketika laga kedua grup A melawan Brunei. Adapun posisi bek sayap akan dihuni oleh Edo Febriansah bek kiri dan Yakob Sayuri bek kanan. Rotasi ini sangat penting untuk menjaga kebugaran pemain pada laga semifinal nanti. Di lini tengah, Sintayong diprediksi akan menurunkan Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Lalu 3 pemain di lini serang ialah Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani yang beroperasi di sektor sayap untuk menopang Iljas Pasojevic di lini serang. Timnas Indonesia akan memakai formasi 4-3-3. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Apakah ada pilihan lebih baik lagi daripada Witan Sulaiman? Mari kita simak videonya. Witan Sulaiman mendapat kritik karena menyia-nyiakan peluang emas saat melawan Thailand pada hari Kamis lalu. Lantas, apa ada pemain yang lebih baik dari Witan untuk mengisi lini depan Indonesia? Witan Sulaiman mendapat sorotan tajam usai gagal cetak gol ke gawang kosong Thailand pada pertandingan grup A Piala AFF yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pemain AS Trensin itu gagal memanfaatkan peluang emas pada menit ke-39 setelah berhasil melewati kiper Thailand Kittipong Pototsuatshek. Sayangnya Witan tidak bisa memaksimalkan peluang tersebut lantaran bola sepakannya membentur tiang. Kegagalan Witan mencetak gol itu sampai membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong terlihat lemas dan terjatuh lesu di pinggir lapangan. Usai pertandingan, Sintayong menilai Witan adalah salah satu pemain yang punya finishing terbaik, tetapi dia hanya tidak beruntung. Soal Witan, ia salah satu pemain yang punya finishing terbaik, tetapi kali ini tidak bisa cetak gol. Tadi hanya ketidakberuntungan saja. Meski demikian, kegagalan Witan mencetak gol ke gawang Thailand tersebut tidak bisa dianggap seperti kesalahan biasa. Ini adalah kesalahan fatal bagi seorang penyerang karena dari peluang tersebut seharusnya Indonesia bisa unggul atas Thailand sejak babak pertama. Dengan keunggulan tersebut juga memungkinkan bagi Indonesia untuk tampil lebih nyaman di babak kedua dan tidak menutup kemungkinan dapat mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Menghadapi Filipina di laga terakhir grup A, Sintayong setidaknya bisa memberikan kesempatan kepada jajaran penyerang Indonesia lainnya untuk mengisi posisi Witan. Pasalnya Indonesia masih memiliki penyerang-penyerang yang punya kecepatan dan skill yang cukup baik menggantikan Witan seperti Ramadan Sananta atau Dendi Sulistiawan. Ramadan Sananta sudah mampu menjawab kepercayaan Sintayong dengan mencetak gol saat melawan Brunei, meski bermain sebagai pemain pengganti. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar.